바랬던 게 너무 많은데 나를 포함한 모든 것들 우리 다시 돌아갈까 우리 돌아보지 말자. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog dan salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku. Ada nggak sih yang baru pertama kali nonton video aku? Boleh komen di bawah. Kenalin, aku ibu dari 2 orang anak yang tinggal di rumah minimalis sederhana. Nah, pagi ini sebenarnya lumayan siang gitu ya, waktu aku tadi jemur pakaian. Jadi aku biasain sebelum aku kerja lah maksudnya. Jadi sebelum aku kerja bikin kopi ini, aku kerja dulu sebagai ibu rumah tangga gitu ya maksudnya ya, karena memang sekarang kan jadi double desk gitu, double job desknya ya, begitulah ya teman-teman ya. Jadi selain jadi ibu rumah tangga, aku juga jadi bakulan kopi kayak gini gitu. Jadi memang walaupun made by order aja, tapi ya insya Allah semoga aja gitu ya kedepannya bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Karena memang kalau sekarang ini kan kayak masih promo gitu ya, terus kopi itu kan orang itu nggak setiap hari beli gitu ya. Biasanya mereka prefer untuk beli sendiri atau mungkin ke kedai atau ke kafe yang memang ada ada kedainya, ada kafenya gitu ya. Nah, sedangkan aku ini kan cuma di Grab, atau kalau nggak gitu ini ya, delivery order ya. Aku jadi bingung ya, maaf ya. Aku soalnya lagi nonton video aku sambil aku mau ngomong gitu ya. Nah, ini aku mau bikin kopi-kopinya, jadi ada banyak variannya. Kalau kemarin kan aku cuman jual yang signature-nya aja dari Dopamine Coffee. Nah, kalau sekarang ini aku bikinnya banyak gitu ya menunya, tapi tetap aja espresso base dan juga matcha gitu ya. Mungkin nanti insya Allah akan ada menu baru. Sebenarnya menu lama sih, cuman emang gak aku up ya untuk non coffee-nya. Dan memang kalau aku mau non coffee itu kan kayaknya bahan dasarnya tuh banyak banget ya. Nah, sedangkan ini aku cuman trial aja ya, cuman uji coba aja. Masih ada nggak sih kayak cek ombak gitu, masih ada nggak ya yang kangen sama Dopamine Coffee ini gitu ya. Dan alhamdulillah antusiasnya masya Allah banget. Banyak juga teman-teman aku yang baru nyobain Dopamine Coffee terus ngulang lagi. Alhamdulillah banget. Dan sekarang ini aku bikin yang ya gitulah, yang creamy latte kayaknya ya. Terus aku tuh juga lagi merasa kalau tubuh aku itu sekarang udah mulai bisa diajak sibuk ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu kan memang kesibukan hanya ada di rumah aja, dan memang tidak bisa gitu ya. Kalau awal-awal kerja itu, waktu menjadi IO itu memang capek banget, kayak sehari aku kerja, besoknya tuh langsung hibernasi gitu ya, kayak nggak bisa banget gitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah aku malah nyari-nyari kerjaan gitu ya, nyari-nyari kesibukan. Walaupun udah sibuk di rumah, tapi tetap nyari kegiatan enaknya tuh ngapain gitu ya. Karena memang aku lagi butuh banget nih produktif yang bener-bener membuat aku tuh menjadi upgrade gitu ya. Jadi kayak sebelum 2025 ini berakhir, resolusi aku tahun ini tuh mau aku wujudin semuanya gitu ya teman-teman ya. Dan di detik-detik terakhirnya menuju 2026 ini baru aku realisasikan untuk membuka lagi kedai rumahan aku, walaupun made by order atau lewat Grab dan juga Shopee Food gitu ya. Aku udah daftarin sih di Shopee Food, cuman masih belum ACC waktu aku take video ini. Nah, ini aku dibeliin baba grinder. Jadi dulu tuh aku udah punya grinder ya, cuman memang karena besar gitu ya grindernya, jadi aku jual waktu aku di Malang, karena aku memang tidak sanggup untuk membawa, untuk mempacking kayak gitu setiap kali kita pindah. Jadi kita beli aja yang kayak gini. Ini tuh kayak di charge gitu ya, pakai charger gitu. Jadi lumayan nih, harganya juga
nggak mahal-mahal banget, terus juga nggak butuh listrik ya teman-teman ya. Jadi listrik di rumah aku hemat gitu ya. Cuman ada untuk pengeluaran ini tambahannya adalah si mesin espressonya. Dan alhamdulillahnya juga hari ini waktu aku take video ini tuh aku ada 13 delivery order ya teman-teman ya. Bukan delivery order sebenarnya karena mereka ngambil di rumah ya, jadi take away gitu. Terus juga tapi di jamnya tuh berbeda-beda gitu, yang pagi dan juga yang siang. Jadi itulah yang bikin aku agak capek ya. Belum lagi tadi aku masak dan enggak aku rekam karena panjang banget kalau aku harus rekam masak-masak lagi terus jualan aku lagi. Nah teman-teman kemarin tuh nanya ya kenapa kok memutuskan jualan di rumah gitu ya, kenapa nggak nyari atau mencoba buka kafe kecil-kecilan gitu ya. Jawabannya adalah aku pengen fleksibel ya teman-teman. Kalau buka kafe itu aku nggak bisa yang setiap hari di situ gitu ya. Apalagi aku open ordernya itu memang sesanggup aku aja. Kalau aku capek banget ya nggak aku buka gitu ya. Kayak memang belum yang aku seriusin lagi kayak zaman dulu gitu ya. Karena memang udah terlanjur apa ya, dulu itu aku kalau punya kedai karena nggak punya pegawai ya, cuman aku sama suamiku aja, kita mencoba slow living tapi ternyata kita tuh nggak bisa gitu ya. Kalau ada kedai itu kita nggak bisa kemana-mana gitu. Kayak aku yang suka meromantisasi hidup ini malah keteteran gitu ya. Jadi tenaga aku habis, obrolan sama suami jadi apa ya, antara pekerjaan gitu ya, jarang banget kita ngomongin masalah rumah, ngomongin hati ke hati gitu, udah jarang banget. Nah mungkin kalau nanti aku buka lagi pun kayaknya butuh pegawai gitu ya teman-teman. Tapi kalau melihat apa yang terjadi sekarang itu masih belum seramai dulu lagi, jadi aku masih belum bisa nih untuk menerima pegawai gitu ya teman-teman. Karena memang apa ya, kopi itu menurut aku beda tangan beda rasa sih ya. Walaupun konsepnya sama, walaupun resepnya sama gitu, tapi kalau beda tangan itu memang beda ya. Jadi memang harus ditentuin dulu siapa yang masak, yang bikin gitu ya. Menurut aku sih walaupun binnya sama pun, sirupnya sama pun pasti ada kekurangan atau kelebihannya, mesti ada deh perbandingan rasanya ya. Nah ini aku udah mulai bungkusin, aku packingin karena memang udah ada yang ambil ya ke rumah alhamdulillahnya. Jadi ya lumayan banget nih aku bisa nganterin keluar, terus aku lanjut lagi untuk bikin-bikin lagi karena memang pagi dan juga paginya itu ada 2 orang yang ambil dan juga siang harinya aku antar pakai kurir. Nah ini siang harinya langsung aku lanjut karena tadi aku masak dulu, tapi nggak aku rekam ya teman-teman karena memang seheboh itu kalau masak sambil jualan itu ya. Set gitu pokoknya, anak-anak makan aku masakin selesai terus aku kerjain ini lagi. Nah enaknya kalau di kedai rumahan terus made by order sesuka kita gitu ya, jamnya, jam bukanya, terus kita konfirmasi dulu aja kalau di rumah mau ambil jam berapa gitu ya. Jadi enak gitu teman-teman. Dan gak banyak orang tahu kalau usaha di rumah aja itu minim pengeluaran. Kenapa? Karena kita nggak harus bayar pajak untuk usaha bangunan ya teman-teman ya. Karena memang kita PBB-nya itu bayar PBB-nya itu untuk bangunan atau hunian. Jadi beda dengan kalau kita punya surat usaha. Nah tapi aku tuh punya surat usaha karena dulu waktu mau buka kedai memang wajib diwajibkan untuk membuat surat izin usaha gitu ya. Jadi aku dulu bikin. Sekarang jadinya kalau eman-eman ya kalau udah bayar PBB, dan itu memang bukan hanya untuk rumah aja tapi juga untuk usaha gitu ya. Aku nggak tahu sih gimana ya. Ya pokoknya itu beda gitu ya dia kalau untuk hunian dan juga untuk bisnis. Nah, kenapa kalau di rumah aja itu enaknya bisnis tanpa kita harus kemana-mana ya. Jadi ya udah kantornya di rumah, terus juga kita kerjanya di rumah, fleksibel juga jamnya. Apalagi masih punya anak-anak kecil, masih bisa nemenin mereka ya untuk bertumbuh dan berkembang.
dan juga masih ada waktu untuk mereka. Apalagi kalau kita nunggu orderan, biasanya kita nungguin sambil nemenin anak-anak, masih bisa bermain juga sama mereka gitu ya. Tapi kalau kita di luar rumah atau punya bangunan sendiri untuk bikin usaha itu ya teman-teman ya, kayaknya kita harus punya waktu atau jam yang nggak fleksibel gitu ya, dari pagi sampai mungkin malam hari gitu ya, atau pagi sampai siang hari atau sampai sore hari. Nah, aku tuh mikirnya kalau kayak gitu kan berarti banyak waktu aku terbuang, bukan terbuang sih, maksudnya menunggu untuk orderan itu kan berarti nggak ngapa-ngapain kan. Nah, tapi kalau di rumah itu sambil nunggu orderan bisa sapu-sapu, bisa bersih-bersih, bisa nyuci baju gitu ya. Enaknya tuh kayak gitu. Kenapa aku nggak buka kafe lagi walaupun di luar rumah, atau buka kafe di rumah ini dan ada jam yang nggak fleksibel tuh buat aku masih belum bisa. Walaupun ini ada kesempatan juga katanya, ada gitu ya tempat yang memang diperbolehkan untuk dopamin coffee tempati gitu ya, dan itu gratis ya teman-teman untuk beberapa tahun, tapi aku masih belum berani ngambil karena memang aku kondisinya sendirian, aku masih belum punya pekerja atau pegawai, dan juga pemasukannya itu nggak tentu ya untuk dopaminnya sendiri, karena ini memang buat aku seneng-seneng aja nih daripada aku nganggur gitu ya. Jadi aku bukalah ini cafe ala-ala. Dan insya Allah semoga aja dopamin kali ini bisa berjalan dengan lancar dan juga cukup lama, atau lama ya seenggaknya buat aku pegangan gitu. Karena memang aku kemarin lihat Mbak Terry Rorodini itu gajian di YouTube, Masya Allah tabarakallah ya, 100.000 subscriber loh lebih. Dan gajinya per bulan puluhan juta, Masya Allah, semoga rezekinya menular ke ibu-ibu yang mencoba untuk mandiri dan juga kreatif, tetap produktif juga kayak kita ya. Nah, ini juga aku berpikir kalau untuk aku kayaknya nggak mungkin untuk mencapai itu dalam waktu dekat ya, atau kayaknya nggak ada nih kayak apa, kisi-kisi atau celah untuk menuju ke itu, karena memang bahkan penonton di YouTube aku tuh stagnan, bahkan cenderung turun, bahkan subscribernya tuh hilang gitu ya. Jadi daripada menunggu, sekarang aku jemput bola, aku mencoba produktif di luar YouTube juga. Ya, video aku sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga kita selalu berlimpahan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan juga jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.